Pada jurnal yang saya baca, kitin terkandung pada cangkang atau kulit dari berbagai jenis biota laut. Misalnya pada cangkang kepiting, udang, dan lobster yang merupakan sumber komersial yang utama. Sebanyak 50-60% kitin terkandung pada cangkang kepiting, 42-57% pada cangkang udang, dan 40% pada cumi-cumi serta kerang 14-35%. Pada krustasea atau lebih khusus kerang, kitin ditemukan sebagai konstituen dari jaringan kompleks dengan protein di mana kalsium karbonat disimpan untuk membentuk cangkang kaku. Sumber laut lain seperti cumi-cumi, tiram, sotong juga digunakan. Hampir 1012 kg kitin disintesis dan terdegradasi per tahun. Menurut perkiraan sebelumnya, lebih dari 80.000 triliun kitin diperoleh per tahun. Di India, produksi kitin dan kitosan terutama didapatkan dari lobster, kepiting, dan serangga. Nah, pada jurnal selanjutnya yang saya baca, kitin adalah polimer rantai panjang N-asetil glukosamin yang sering ditemukan pada kerangka luar arthropoda, termasuk serangga, kerang, dan dinding sel jamur. Telah diketahui bahwa kitin dapat digunakan untuk aplikasi biologis dan biomedis, terutama sebagai biomaterial untuk perbaikan jaringan, enkapsulasi obat, untuk penghantaran obat. Namun, kitin telah dipostulatkan sebagai penginduksi sitokin, proinflamasi, dan penyakit tertentu termasuk asma. Demikian pula kitosan, yaitu polimer rantai panjang N-asetil glukosamin dan D-glukosamin yang berasal dari deasetilasi kitin, dan kitosan oligosakarida, polimer rantai pendek, telah dikenal karena potensi efek terapeutiknya termasuk antiinflamasi, antioksidan, anti diare, dan efek anti Alzheimer. Kitin telah diusulkan sebagai biomaterial untuk pengobatan saraf. Misalnya, kitin digunakan dengan karbon nanotube sebagai perancah untuk pertumbuhan saraf. Kitin sebagai tabung atau kateter yang dapat diserap secara biologis secara efektif digunakan sebagai jembatan untuk cangkok saraf sural pada model cetak saraf skiatik tikus. Hidrogel kitin memperbaiki cedera tulang rawan dengan melindungi kondrosit dari apoptosis dan meningkatkan imunomodulasi makrofag dan kondrogenesis. Kombinasi kitin sebagai nanofiber saccharkitin teroksidasi 2266 tetrametilpiperidin dan plasma kaya trombosit teraktivasi kitosan, menginduksi efek penyembuhan pada kerusakan kornea dengan mendorong proliferasi sel dan migrasi sel dalam sel epitel kornea kelinci. Staten Serum Institute. Menariknya, kitin tidak hanya diusulkan sebagai terapi potensial, namun juga diklaim sebagai penanda molekul untuk penyakit neurologis. Pada penyakit Alzheimer, kitin meningkat dan terakumulasi di dalam otak dan memfasilitasi perancang untuk deposisi amiloid beta. Kitin jamur juga terdeteksi di jaringan otak pasien penyakit Alzheimer. Selain itu, akumulasi kitin ditemukan pada pasien multiple sklerosis. Menariknya, mikroglia dan neuron menghasilkan polimerasi N-asetilglukosamin yang menyebabkan neurotoksisitas pada penyakit Alzheimer. Selain itu, kitin yang berasal dari Demospongea aplicina aeropoba digunakan sebagai perancah 3 dimensi untuk sel stroma yang berasal dari sumsum tulang manusia dan mendorong proliferasi sel, pembentukan jembatan sel, dan aktivitas metabolisme tanpa toksisitas. Menariknya, kitin yang berasal dari Demospongea lantella basta diaplikasikan sebagai agen reservatif yang secara efektif mempertahankan diferensiasi
lipogenik dalam sel stroma mesenkim manusia. Berbeda dengan kitin, kitosan, dan oligosakarida, kitosan telah banyak diteliti efek menguntungkannya pada penyakit saraf, terutama penyakit Alzheimer. Bentuk kitosan yang larut dalam air menghambat produksi sitokin proinflamasi termasuk TNF-alfa dan IL-6 serta inducible nitric oxide sintase dalam garis sel astrositoma manusia yang distimulasi dengan fragmen. Diketahui bahwa penghambatan asetilkolinesterase merupakan target terapi penyakit Alzheimer.